Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizal Syafiq Rahman, mahasiswa TPG Perajabatan gelombang kedua tahun 2023. Program studi pendidikan jasmani. Di sini saya akan presentasi tentang modul ajar, di antaranya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen 2. Sebelum saya menguraikan tujuan pembelajaran, di sini saya akan membacakan CP fase D terlebih dahulu. Di sini pada akhir fase D, peserta didik menganalisis keterampilan gerak, mentransfer ke dalam berbagai situasi gerak, dan serta menjelaskan penerapan konsep dan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Mereka menguji berbagai strategi gerak dan membuktikan strategi yang paling efektif. Peserta didik mengkaji bagaimana modifikasi peralatan dan peraturan permainan dapat mendukung fair play dan partisipasi inklusif. Mereka juga menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks gerak. Peserta didik menggambarkan prinsip intensitas dan dampaknya pada tubuh saat melakukan aktivitas jasmani. Mereka juga mengusulkan strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas jasmani dan mencegah perilaku sedentar. Oke, dari capaian pembelajaran yang saya baca tadi, saya uraikan tujuan pembelajarannya menjadi 2. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam menganalisis aktivitas pembelajaran kombinasi gerak, memantulkan bola, dan melempar bola dalam permainan bola besar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki dengan benar, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong. Dan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran kombinasi gerak, memantulkan bola, dan melempar bola dalam permainan bola besar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki dengan baik, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan asesmen yang saya rancang untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen sikap atau afektif. Yang ketiga, asesmen kognitif atau pengetahuan. Yang keempat, asesmen keterampilan atau psikomotornya. Yang pertama, asesmen diagnostik. Seperti yang terlampir, sini ada 5 yang saya buat untuk membagi peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan kemampuan. Sini ada cara pengaturan skornya. Jika menjawab A, itu poinnya 3. Jika menjawab B, poinnya 2. Jika menjawab C, poinnya 1. Nanti apabila dijumlahkan, apabila skor akhirnya 11 sampai 15 itu dikelompokkan di kelompok A. Yang kedua 6 sampai 10 kelompok B. Yang ketiga kelompok C 1 sampai 5. Oke, selanjutnya asesmen afektif atau sikapnya. Di sini saya menilai 2 sikap. Ini juga termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama disiplin. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, apabila datang tepat waktu saya kasih nilai 1. Yang kedua, apabila mematuhi tata tertib aturan sekolah atau saat dalam pembelajaran saya kasih nilai 1. Yang kedua, sikap gotong royong. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, apabila mereka mampu bekerja sama, itu dapat nilai 1. Yang kedua, saling tolong menolong
bersama teman. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Pengaturan skornya, skor maksimalnya 5. Skor perolehan peserta didik dilihat dari capaiannya saat di pembelajaran. Nanti skornya apabila memenuhi semua 5 dikali 100 dibagi 5. Itu hasil akhirnya, jumlah skornya nanti. Selanjutnya asesmen kognitifnya. Sini ada 5 soal pilihan ganda yang nantinya saya serahkan di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya asesmen keterampilan. Di sini saya membagi 2. Yang pertama keterampilan memantulkan bola dulu. Di sini sesuai pembagian kelompoknya. Ini menggunakan satu tangan, menggunakan kedua tangan, menggunakan kedua tangan dalam permainan invasi. Ini menggunakan satu tangan untuk kelompok C, menggunakan kedua tangan kelompok B, menggunakan kedua tangan dalam permainan invasi itu kelompok A. Ini 4 poin masing-masing aspek yang saya nilai. Sebagai contoh kriteria yang A-nya, apabila dapat memantulkan bola dengan satu tangan lurus ke depan, menggunakan telapak tangan ke depan menyamping itu memperoleh poin 1. Apabila memantulkan bola dengan satu tangan, menggunakan telapak tangan ke depan tanpa menyimpang itu poin 2. Memantulkan bola dengan satu tangan, menggunakan jari-jari tangan ke depan menyamping itu poin 3. Dan apabila memantulkan bola dengan satu tangan, menggunakan jari-jari tangan dengan konsisten ke depan tanpa menyimpang, tidak terlalu tinggi atau rendah itu poinnya 4. Selanjutnya keterampilan melempar bola. Ini sama. Untuk melempar bola individu itu kelompok yang C. Untuk melempar bola berpasangan dengan langkah kaki menyamping itu kelompok B. Dan melempar bola saat melakukan permainan invasi itu kelompok A. Untuk kriteria penilaiannya sama dengan keterampilan memantulkan bola tadi. Oke, seperti yang dilihat. Oke, untuk penskorannya di sini 3 aspek. Per aspek itu nilai maksimalnya 4 poin. Apabila dijumlahkan semua itu skor maksimalnya 12 poin. Skor untuk nilai sikapnya saat pembelajaran, skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Oke, yang terakhir langkah-langkah kegiatan. Ini ada 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Oke. Untuk pendahuluan dulu saya kasih estimasi waktunya sekitar 15 menit. Yang pertama, orientasi. Guru menyapa dan memberi salam kepada peserta didik untuk membuka pembelajaran. Lanjutkan mengecek kebersihan dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, masih dalam orientasi, guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa sesuai dengan agama masing-masing, dilanjutkan dengan presensi. Yang ketiga, guru memastikan keadaan peserta didik sehat. Nanti saat walaupun dia berada di lapangan, kalau nanti sakit dia bisa bilang ke guru dan guru akan memberikan dia istirahat, boleh diistirahat di tempat atau ke UKS. Yang keempat, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Ampar-Ampar Pisang. Yang kelima, guru melakukan asesmen afektif disiplin yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, persepsi. Yang pertama, guru mengaitkan
materi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman belajar peserta didik dengan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang kalian ketahui tentang permainan bola besar? Yang kedua, apakah kalian memiliki pengalaman dalam melakukan permainan bola basket? Yang ketiga, apa yang kalian ketahui mengenai gerakan memantulkan bola dan melempar bola? Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, yaitu kegiatan aktivitas pembelajaran kombinasi gerak memantulkan bola dan melempar bola dalam permainan bola besar. Yang ketiga, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu aktivitas pembelajaran kombinasi gerak memantulkan bola dan melempar bola dalam permainan bola besar. Setelah itu guru memberikan asesmen diagnostik untuk memperoleh kesiapan belajar peserta didik menggunakan kuis sambil melakukan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, motivasi. Ini tentang pengertian permainan bola besar, manfaat yang akan mereka dapat setelah melakukan kegiatan ini. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menanyakan kesiapan kepada peserta didik untuk menerima materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, pemberian acuan. Guru menjelaskan teknik asesmen yang akan nantinya dinilai guru pada saat pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Selanjutnya, kegiatan inti. Di sini saya estimasi waktunya sekitar 55 menit. Di sini saya menggunakan model PBL atau problem based learning. Ada 5 sintak yang ada di dalam PBL itu. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Deskripsi kegiatan yang pertama, dalam sintak yang pertama ini, yang pertama, guru menayangkan video pembelajaran berupa permasalahan yaitu kesalahan memantulkan bola dan melempar bola menggunakan LCD proyektor atau link nantinya dibagikan. Untuk video kesalahan memantulkan bola dan melempar bola tersedia pada halaman web berikut. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik mengenai video kesalahan memantulkan bola dan melempar bola. Yang ketiga, guru memilih salah satu peserta didik untuk mempraktikkan memantulkan bola dan melempar bola sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, sintak yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ada 4 deskripsi kegiatan. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik tadi. Selanjutnya, guru membagikan LKPD. Selanjutnya, yang ketiga, guru menginstruksikan peserta didik untuk melihat dan menganalisa kesalahan-kesalahan gerakan memantulkan bola dan melempar bola dari video yang ditampilkan. Yang keempat, guru menginstruksikan setiap kelompok untuk menulis hasil analisanya mengenai kesalahan pada gerak yang terdapat pada video dalam LKPD yang telah dibagikan. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ini ada 4 deskripsinya. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok. Masing-masing kelompok berisi 5-7 orang mengumpulkan data dan informasi pengetahuan dari literatur. Yang kedua, guru memantau dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan data dan informasi keterampilan dari aktivitas kombinasi gerak dan berbagai latihan kombinasi gerak spesifik memantulkan bola dan melempar bola untuk menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik mengolah informasi
yang sudah didapat tadi untuk dipergunakan sebagai pemecahan masalah dalam gerak spesifik memantulkan bola dan melempar bola. Yang keempat, setelah menulis hasil analisis, peserta didik mengumpulkan LKPD kepada guru. Oke, sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, guru dan peserta didik menuju lapangan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil penyelidikan melalui praktek secara langsung. Sebelum lanjut ke materinya, seperti biasa melakukan pemanasan dulu. Sini saya akan mengganti pemanasan seperti biasa menjadi pemanasan permainan yang saya beri nama berburu hijau. Yang ketiga, guru membagi materi pembelajaran menjadi 3 pos sesuai dengan kemampuan setelah hasil asesmen diagnosis tadi. Kelompok pertama mempraktikkan permainan memantulkan bola dengan berjalan atau berlari ke depan dan melempar bola secara bergantian, seperti gambar yang ini. Yang kedua, untuk kelompok kedua mempraktikkan kombinasi memantulkan bola menggunakan kedua tangan dengan jalan atau lari zigzag dan melempar bola berpasangan dengan langkah kaki menyamping. Untuk kelompok yang ketiga melakukan permainan invasi bola kardus dengan menggunakan bola yang dapat dipantulkan. Sintak terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan peserta didik bersama-sama mengevaluasi dan menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang materi yang sudah dipelajari. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Untuk penutup, yang pertama, peserta didik melakukan penyiminan yang dipandu oleh guru. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab. Yang ketiga, guru beserta peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang kombinasi gerak spesifik, memantulkan bola dan melempar bola. Selanjutnya, guru melakukan asesmen kognitif seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil kerja kelompok peserta didik. Guru memberikan penguatan tentang pembelajaran materi kombinasi gerak spesifik, memantulkan dan melempar bola. Guru menyampaikan kegiatan tindak lanjut dengan penugasan agar peserta didik terus mengumpulkan data dan informasi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Guru menginformasikan rencana kegiatan belajar pada pertemuan berikutnya, yaitu melanjutkan berbagai latihan kombinasi gerak spesifik memantulkan bola dan melempar bola. Terakhir, guru maupun atau peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa dengan pemberian motivasi agar pembelajaran yang didapat hari ini bermanfaat. Selanjutnya saya akan menyampaikan tugas 3, yaitu model pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, metode pembelajaran dalam pendidikan jasmani, dan yang ketiga, strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, model pembelajaran pendidikan jasmani. Berikut beberapa model pembelajaran yang sering digunakan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, model pengajaran langsung. Yang kedua, model kooperatif. Yang ketiga, model sport education. Yang keempat, model inquiry. Yang kelima, model taktis. Yang keenam, model berbasis proyek. Selanjutnya, metode dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Berikut berbagai metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode latihan. Yang kelima, metode tanya jawab. Yang keenam, metode bermain peran.
Yang ketujuh, metode eksperimen. Yang kedelapan, metode penemuan. Yang kesembilan, metode pembelajaran mandiri. Yang kesepuluh, metode Flipped Classroom. Yang ke-11, metode pembelajaran kontekstual. Yang ke-12, metode simulasi. Yang ke-13, metode per-teaching. Yang ketiga, strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Berikut beberapa strategi yang efektif digunakan dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, strategi diferensiasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, strategi pengajaran taktis. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Yang keenam, strategi rotasi stasiun. Yang ketujuh, strategi pembelajaran kolaboratif. Yang kedelapan, strategi pembelajaran berbasis tantangan. Yang kesembilan, strategi umpan balik. Yang kesepuluh, strategi pembelajaran terpadu. Yang ke-11, strategi pembelajaran sosial dan emosional. Yang ke-12, strategi pembelajaran berbasis model. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran adiktif. Ya, sekian presentasi atas jawaban tugas 2 dan 3 dalam tugas asesmen 2. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.